dulu ya Kang. Ini buku gua udah dirobek. Buku ente kan belum? Materinya ajib. Mau tes yang mana, ya kan? Kalau F800 Gas ya, gas ya. Ya, gas. Males mau ngegas Aduh, ya adventure nggak selamanya mulus. Nikmatin aja. Halo kawan-kawan Overlander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari channel Overlander Indonesia, teman-teman. Jadi beberapa saat lagi saya insya Allah akan melakukan perjalanan overland menuju atap dunia, right to the roof of the world. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk flashback tentang perjalanan saya bersama teman saya, Om Adet, yaitu tajuknya adalah Ride to ASEAN. Jadi pada waktu itu 2016 kami dengan mimpi kami membawa motor sendiri. Pada waktu itu adalah Suzuki V-Strom 650 saya dan Om Adet memakai Versys 650. Misi kami satu, menjelajahi 5 negara ASEAN. Jadi pada waktu itu tentu saja sponsornya dari Korea Smart Adventure dan juga Seven Gear. Ini adalah perjalanan yang total. Kami berjalan dari Jakarta, waktu itu pelepasannya di Jakarta Timur ya, di Seven Gear. Kita mengadakan press conference juga dengan teman-teman wartawan, dengan teman-teman media dan blogger. Mereka melepas kami dan kami langsung jalan. Kami langsung jalan menuju ke Sumatera Utara. Betul-betul kami ride dari Indonesia, dari Jakarta lebih tepatnya, nyebrang ke Lampung, lalu juga melalui jalur barat, Padang, sampai akhirnya kami finish di Tanjung Balai Asahan, yang mana tempat ini adalah merupakan pintu penyeberangan. Sebetulnya unofficial ya, pintu penyeberangan yang kami bisa membawa motor kami keluar dari Indonesia menuju ke Port Klang, Malaysia. Pada masa itu, kapal yang dipakai bukanlah kapal Roro, bukan juga kapal barak, tapi adalah kapal speedboat. Ya betul, teman-teman nggak salah dengar. Kami waktu itu menaiki sebuah speedboat dari Tanjung Balai Asahan sampai ke Port Klang, yang pada waktu itu adalah sekitar 5 jam penyeberangan saja. Jadi yang unik adalah ini tidak ada asuransinya teman-teman ya. Jadi kalau amit-amit tenggelam tuh semuanya tuh. Tapi insya Allah aman deh. Jadi jalur ini pertama kali kita pakai, ya waktu itu kita memakai motor kita dan motor kami parkirnya itu bukan di mana? Bukan di Roro, bukan seperti kapal Roro, tapi parkir di atas. Jadi di bagasi kapal speedboatnya. Seperti itu teman-teman. Dan saya dan kami ada di bawahnya. Tapi pada waktu itu ini adalah penyeberangan yang paling efisien. Jadi orang dan motornya bisa jalan sekaligus menyeberang ke Port Klang. Namun semenjak Covid, penyeberangan speedboat ini tidak ada. Jadi ketika teman-teman mau menyeberang ke Port Klang dari Tanjung Balai Asahan, haruslah menggunakan kapal sayur seperti itu. Jadi motornya dinaikkan ke kapal sayur dan orangnya harus terbang dengan pesawat karena orang tidak dibenarkan untuk ikut ke kapal sayur. Sampai di Port Klang, masuk Malaysia. Rumit? Tidak. Bahasa yang sama, budaya yang lebih kurang sama, dengan selera yang sama, memudahkan kami sangat smooth sekali di Port Klang.
Jadi kami keluar, cop karnet, cop paspor, barang kami di-scan, smooth sampai kami keluar di pos Klang. Oke, 2016 pertama kali menginjakkan kaki dengan motor sendiri plat B, yaitu pada 2016 ini. Dengan motor sendiri, bukan dengan motor sewa. Karena kalau dengan motor sewa atau motor pinjam, itu sudah saya lakukan sejak 2010-an atau 2012-an sebelumnya. Tapi ini adalah pertama kali 2016 memakai motor sendiri. Excited, plat B, kita berada di Semenanjung, Malaysia, di Kuala Lumpur. Kami menelusuri jalan-jalan sampai akhirnya kami tiba di Kuala Lumpur. Waktu itu kami langsung bermalam di Bukit Bintang. Sejak saat itu muncullah teman-teman atau datanglah kawan-kawan yang menemani kami, yang kami berteman hingga hari ini. Itu adalah berkat dari Overlander keliling ASEAN. Setelah puas kita jalan-jalan, kita makan-makan di Kuala Lumpur, ya kan? Kami melanjutkan perjalanan ini menuju ke Bukit Kayu Hitam atau border Thailand. Teman-teman, disinilah drama itu dimulai. Masuk ke Bukit Kayu Hitam atau Danok ini sekali lagi bukan merupakan pengalaman yang pertama. Tapi sebelum-sebelumnya saya selalu memakai motor dengan plat Malaysia. Dan sekarang saya atau kami memakai motor plat Indonesia. Kami melakukan cara yang sama dengan motor-motor seperti yang ada atau datang dari Malaysia. Namun ternyata sejak 2016 baru saja kira-kira 2 bulan yang lalu ada peraturan selain motor dari Malaysia, Singapura, dan Laos ketika mau masuk ke Thailand harus memiliki yang namanya Special Permit atau Foreign Vehicle Permit (FVP). Undang-undang ini baru disahkan 2 bulan yang lalu, yang mana biasanya sebelum 2016 atau di 2015 ini ada banyak juga beberapa senior kami atau saya teman-teman kita yang sudah duluan memakai motor dari Indonesia dan semuanya smooth masuk border di Bukit Kayu Hitam. Aturan baru yang mana agen-agen atau stakeholder dari custom Thailand pun belum tahu nih seperti apa. Dan dari situ ini adalah pengalaman kami stuck pertama kali di border. Cop paspor semuanya normal. Orang boleh masuk, tapi motor nanti dulu. Motor tidak boleh masuk karena harus memiliki special permit. Oke. Pada waktu itu, info dari custom Thailand, kami harus memiliki agent atau tour guide. Wah, kok ke Thailandnya mesti pakai tour guide? Dan biayanya itu 15 juta, teman-teman. Pada waktu itu, nilainya besar dan kami tidak siap untuk budget tersebut. 15 juta. Oke, katakanlah kami siap untuk budget tersebut. Tapi, siapa yang buat? Bahkan kami dilempar ke beberapa agen wisata yang ada di sana, mereka pun semua tidak bisa buat. Ada satu agen wisata yang kami sudah bayar sekitar 1-2 juta, ternyata sampai 9 bulan pun tidak ada kabarnya. Dan akhirnya di-return. Oke, mungkin saya sudah berlebihan menyebut 9 bulan. Jadi begini ceritanya. Kami berusaha selama 4 hari di Danok, di border Thailand ini. Motor kami tidak bisa kemana-mana karena tidak ada izin untuk masuk Thailand. Kami stuck di sini dan kami sudah keliling ke konsulat di Songkla dan semuanya nggak tahu harus ngapain. Intinya usaha yang kami lakukan selama 4 hari ini sia-sia dan kami hanya menghabiskan waktu di hotel, mencari batuan ke sana ke sini. Dan pada akhirnya kami putuskan untuk oke, kita kembali aja dulu. Akhirnya kami kembali ke Kuala Lumpur dan meninggalkan motor kami selama 9 bulan sambil menunggu permitnya untuk bisa masuk ke Thailand. Ini awal mulanya. Permit di Thailand. Ini kami ceritakan kepada teman-teman yang ada di Indonesia pada waktu itu 2016. Dan semuanya banyak sebagian besar tidak percaya. Saya masuk aman-aman aja. Kamu kali yang kurang pandai. Ya, itu kata-kata seperti itu ya. Intinya keluar dari beberapa teman-teman yang sudah senior. Nggak apa-apa. Tapi ternyata sampai sekarang pun, ya kan, di 2026 ini banyak kejadian yang teman-teman mau masuk ke Thailand harus memiliki special permit. Kami dari 2016 sudah mengalaminya terlebih dahulu. Dan masuk ke Thailand memakai motor Indonesia tidak semudah itu, teman-teman. Kami putuskan, kami stop,
kami tinggalkan motor di Kuala Lumpur selama 9 bulan, dan setelah itu baru kami lanjut kembali. Sembilan bulan telah berlalu. Sekarang adalah tahun 2017, di mana kami betul-betul bertekad harus masuk dan menyelesaikan misi Ride to ASEAN, teman-teman. Kali ini kami tidak masuk ke Bukit Kayu Hitam. Kami ada kenalan secara, bisa dibilang, iya kami masuk secara resmi, namun kami ada kenalan. Dan kami bisa masuk melalui Betong, yaitu daerah yang ada di selatan Thailand berbatasan dengan Malaysia di sisi timur. Kami masuk melalui Betong, waktu itu ditolong oleh Pak Ya. Pak Ya itu adalah di sub, ibaratnya di sub yang ada di Betong. Kita dibantu dan kita masuk secara legal. Walaupun ada peraturan lain yang bahwa sebenarnya kami tidak bisa masuk secara seperti ini, dengan cara yang sama seperti teman-teman Malaysia. Namun dari sini saya belajar bahwa aturan di Thailand ini ya masih tumpang tindih juga. Jadi selama kita dapat surat temporary import permit dari kerajaan Thailand, ya kita sudah legal masuk dan kita punya asuransi. Gitu. Jadi aturan tumpang tindih ternyata membuat mental kami lebih kuat, mental saya lebih kuat. Border next, kalau border ini tidak bisa, harusnya kita coba border yang ini. Harusnya kita coba border yang itu. Dan setiap border adalah momok yang menakutkan bagi setiap overlander. Itu poinnya, teman-teman. Jadi tidak bisa kita meremehkan setiap border. Ya mungkin nanti saya akan melakukan perjalanan lagi ke Malaysia, pasti tetap aja, walaupun Malaysia smooth, tapi pasti deg-degan juga. Border selalu aja ada sesuatu yang bikin kita deg-degan. Inilah Thailand, walaupun biasa kita melalui Danok atau Wang Kelian, tapi sekarang kita melalui Betong. Seperti itu, teman-teman. Langsung beli SIM card, makan. Nah, inilah. Jadi kalau kita masuk ke Thailand ini, yang ada di otak ini bukan apa-apanya, makanannya. Jadi tom yumnya, nasinya, telur dadarnya, semua itu membekas dan sangat-sangat dirindukan makanannya. Dan di Thailand Selatan, utamanya Betong, sampai Hat Nhai, sampai Patalung, Phuket, ini mostly banyak sekali makanan halal buat kami yang Muslim. Oke lah, ini udah masuk Betong, kita main-main, masuk ke gua nih, gua Tham Krach Hang. Jadi ini gua yang ada di sekitaran rute 410-nya Betong, kan. Jadi di Thailand ini jalannya sistem rute ya teman-teman, ada rute 410, rute ini, ya kan, segala macam itu ada di Betong dan banyak tempat wisatanya. Dan kalau kita masuk lewat Betong, kita akan banyak sekali menemui tentara-tentara yang siap dengan AK-47-nya. Ya kan? Karena di Thailand Selatan ini adalah wilayah yang masih bergejolak atas separatisme. Jadi banyak yang ingin merdeka, karena pada awalnya Thailand Selatan ini adalah sebuah negara sendiri yang mayoritas penduduknya Islam, yang diambil oleh kerajaan Thailand menjadi bagian wilayahnya. Mungkin sejarah singkatnya seperti itu, teman-teman bisa Google atau tanya dengan ChatGPT, bebas ya. Kami lanjut dari Betong langsung ke Hat Nhai, Patalung, ya, langsung kami ke Hua Hin arah Raja Bakti Park. Nah, di sini kami berjalan terus, ya memang ada bermalam di Hat Nhai sampai Hua Hin, dan kami ke Kanchanaburi. Kami tidak ke Bangkok dulu, kami ke Kanchanaburi. Kami bermalam di Kanchanaburi. Kanchanaburi ini adalah sebuah kota yang asik, yang sejuk, yang dingin, yang rapih, yang ada dam, Sri Nakarin Dam yang terkenal. Dan di Sri Nakarin Dam ini sedang diadakan Turatek Travel Event. Yang ini, Turatek Travel Event ini gatheringnya yang disponsori atau dibuat oleh Turatek, ya kan. Kalau Asia adanya di Thailand. Kalau di Eropa banyak, di Amerika banyak. Dan kami beruntung 2017 kami datang ke Turatek Travel Event, sebuah event yang menginspirasi kami tentang bisnis, tentang perjalanan, tentang produk. Dan dari sinilah lahir lagi sebuah produk-produk yang canggih dari Korea's Moto Adventure. Seperti itu, teman-teman. Dan wow, intinya Turatek Travel Event di Thailand ini membuka mata kita. Wah, inilah event motor yang keren sekali di ASEAN kelas dunia untuk para adventurer. Di sini kami camping, kami tidur di tenda
Nah, lucunya tendanya ini kami beli di Kanchanaburi. Jadi memang kami tidak ada preparation untuk camping. Beli tenda, beli kursi, beli blanket di Kanchanaburi. Dan ini camping pertama kami dan terakhir kami di Thailand karena setelah itu nggak ada camping-campingan lagi. Oke, asik. Di sini juga kita ditemani teman kita dari Malaysia, Om Zamri Taib ya, dari 2017 menemani kami. Setelah di sini juga saya pertama kali tes GS 310 yang belum masuk ke Indonesia pada waktu itu, dan pada akhirnya di 2019 saya membeli motornya, atau di 2018 ya saya lupa. Intinya pertama kali masuk ke Indonesia langsung saya beli akibat ngetes di Touratech Travel Event di Kanchanaburi, Thailand. Keren, keren, keren. Fotoin dong. Setelah itu, kami menuju ke Mae Hong Son. Kami melewati sebuah tempat yang namanya Magic Hill. Jadi Magic Hill ini tempatnya, dia sebuah jalanan yang ada pelang Magic Hill. Jadi Magic Hill ini adalah tanjakan, namun ketika kita meletakkan botol, nah botol itu akan menggelinding ke arah tanjakan atau ke atas. Nah ini ya itulah dinamakan Magic Hill, teman-teman. Ini adalah satu objek-objek yang menarik yang memang ada di Thailand. Dan Thailand ini sangat concern sekali membangun ekosistem bermotornya. Jadi bisa dibilang Thailand ini merupakan surga bermotor di kawasan Asia Tenggara. Lalu juga menuju ke Mae Hong Son atau Thousand Corner, kami melewat tempat-tempat pengungsian. Jadi ini adalah perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Jadi ini adalah tempat pengungsian. Saya nggak tahu Rohingya atau bukan, yang pasti ini harus diriset lagi. Kalau pada waktu itu kami mengasumsikannya ini adalah pengungsi Rohingya, tapi mungkin juga saya salah karena belum diriset ya pada waktu itu ya. Ini adalah tempat camp pengungsian dan kami membagi-bagikan permen kepada pengungsi yang ada di sana. Dan lalu kami melanjutkan menuju ke Mae Hong Son. Oke. Mae Hong Son kami bermalam, ngambil sertifikat, melewati sertifikat telah melewati 1864 corner yang terkenal itu yang ada di Thailand. Itu ada sertifikatnya teman-teman. Jadi kami mengambil itu dan kami melanjutkan perjalanan menuju Golden Triangle. Golden Triangle ini adalah pertemuan antara 3 negara. Jadi ada Myanmar di situ, kita dari sisi Thailand, dan ada Laos. Jadi pertemuan antara 3 perbatasan negara. Disinilah kami masuk ke Laos. Welcome to Laos. Kami masuk ke Laos melalui border Chiang Khong. Oke, kami masuk ke Laos ini seperti biasa. Banyak juga yang bilang masuk ke Laos ini susah. Ya, kami sudah siap dengan kesusahan itu, namun ternyata kami dikasih mudah. Masuk, bayar-bayar asuransi atau insurance, ya kan? Dan kita langsung bisa masuk. Namun ketika sebelumnya kami berjalan di kiri, sekarang di Laos ini adalah trafficnya adalah di sebelah kanan. Nah, pembiasaan tuh baru masuk ke border, dari ke kiri, lewat bundaran, tiba-tiba kita ke kanan dan masuklah di border Laos. Masuk di border Laos, welcome to Laos sekali lagi. Ya, di sini kita kaget ya, karena begitu masuk ke Laos di 2017 pertama kalinya kita melihat bendera komunis ada di mana-mana, teman-teman. Ini teman-teman berarti kalau yang ya terdoktrin dengan PKI zaman Indonesia pasti serem nih melihat bendera komunis ini. Kalau di sini adalah bendera partai biasa, teman-teman. Aman saja gitu.
kami di Laos ini, kami langsung menuju ke Luang Namtah. Luang Namtah ini adalah salah satu kota di utara yang ada di provinsi Laos. Jalanannya rusak, ini Vistrom peleknya sampai peyang ya, karena jalannya benar-benar gravel, berdebu, banyak truk-truk dari Cina yang nggak ada standarnya. Intinya ini sudah dari Thailand yang mulus kita masuk ke Laos. Jadi kalau sedikit cerita, pengalaman riding di ASEAN, Laos adalah salah satu yang terburuk dari sisi infrastruktur jalannya, teman-teman. Terutama di Laos yang bagian utara, tengah, dan juga selatan. Semuanya. Enrique! Oke, jadi kita masuk ke Laos ini kita seperti melihat atau mirip sih seperti di daerah Padang Sidempuan tuh ya kalau di Sumatera Utara. Seperti itu. Namun Padang Sidempuan jalannya masih lumayan bagus ya sampai ke Sumatera Utaranya tuh ya. Sampai ke mana? Sibolga tuh masih lumayan oke. Ini jalannya lebih rusak lagi, teman-teman. Dari sisi kalau kita teman-teman yang udah pernah riding di Padang Sidempuan sampai Sibolga ya. Ini lebih rusak lagi dari di Luang Namtah ini. Oke. Selanjutnya adalah kami menuju gerbang masuk ke Cina atau tepatnya di daerah Boten. Oke. Ini adalah salah satu titik yang menarik. Titik terjauh perjalanan ini. Jadi Boten adalah titik terjauh perjalanan ini. Ya ini adalah satu step lagi. Satu step kami masuk ke negara Cina. Di sini kami berikrar, atau di sini saya sendiri berjanji dalam hati, saya akan masuk ke gerbang itu dan saya akan berkendara menuju atap dunia. Atau saya akan memiliki keinginan atau berjanji, saya akan berada di balik gerbang itu dan saya akan ride to the roof of the world. Atau menuju atap dunia, lebih tepatnya ke Tibet atau Everest dari pintu Boten ini. Sekali lagi, Boten adalah perbatasan negara Laos dengan Cina, dan di sini adalah perbatasan terakhir sebelum kita benar-benar bisa masuk ke negara Cina. Kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam di Boten. Tidak ada apa-apa selain debu, selain monumen, selain truk-truk, dan jalannya sangat-sangat becek. Mungkin kemarin teman kita juga lewat sini ya, Om Sandi. Gas cari angin ya, lewat sini juga. Nah, teman-teman mungkin kalau dari dokumentasi kami di 2017 tidak bisa menggambarkan Boten, ya bisa lihat juga di YouTube-nya Om Sandi Gas Cari Angin. Nah, ya sampai sekarang dulu dan sekarang masih sama begitu-begitu juga, teman. Dan saya berjanji atau saya berkeinginan insya Allah bisa menepati janji saya untuk masuk ke Cina. Kita akan ke Xinjiang, kita akan menuju Everest atau Tibet. Laos ini adalah salah satu negara yang kami kunjungi dari titik teratasnya di Boten sampai titik terbawahnya di 4,000 Island. Ya. Jadi kami berjalan setelah dari titik terutara kami ke ibu kota Vientiane. Nah, sebelum sampai ke Vientiane kami menginap atau stay di Luang Prabang. Nah, Luang Prabang ini adalah salah satu kota wisata, kota yang terkenal turismenya di kancah dunia karena alamnya ya kan, karena ada air terjunnya. Dan kami juga berkunjung ke Kuangsi Waterfall yang ada di Luang Prabang, ya kan? Ya intinya kami mengunjungi objek-objek wisata. Seindah apa sih destinasi wisata yang ada di Luang Prabang ini? Sebetulnya begini, teman-teman. Kalau ditanya seindah apa, Luang Prabang ini mirip seperti lembah Larau yang ada di Jakarta. Indah. Apakah betul-betul indah sehingga tidak ada bandingannya di Indonesia? Tidak. Tetap di Lembah Harau itu indah sekali ya teman-teman di Sumatera Barat. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah ke Luang Prabang ya pergilah ke Lembah Harau. Karena Lembah Harau indah, mirip landscape-nya dengan Luang Prabang.
dan tidak kalah indah, tetap menurut saya lebih indah di Lembah Harau. Seperti itu. Tapi intinya adalah kita kalau nggak pergi ke luar negeri, kita tidak bisa mendeklar bahwa Lembah Harau lebih indah dibandingkan Luang Prabang. Tapi karena saya sudah pergi, saya boleh mendeklar karena saya berdasarkan pengalaman saya sendiri Ride to ASEAN di 2016 dan dilanjutkan di 2017. Oke. Ke Vientiane, menuju Vientiane sama jalanannya parah, rusak. Di Vientiane di dalam kotanya jalanannya mulus. Oke, ini kali ini kota besar. Kami berkunjung ke monumen yang ada di Vientiane, namanya monumen besar lah, teman-teman pasti tahu lah itu monumen, dan ada Gong Perdamaian. Nah, Gong Perdamaian ini dari Indonesia, teman-teman, yang ada di satu landmark terbesar di Vientiane. Gong Perdamaian ini diberikan oleh pemerintah Indonesia dan masih terpampang dengan bahasa Indonesia juga, teman-teman. Habis waktu di Vientiane, kami menuju ke Pakse atau semakin bergerak ke selatan. Pakse bermalam, ya kan? Lalu kami menuju 4000 Island. Nah, ini adalah tempat-tempat yang kami riset, ini adalah tempat yang dikunjungi turis bule. Tapi apakah 4000 Island ini betul-betul se-eksotis itu? Ternyata kalau menurut orang Indonesia, 4000 Island ini ya nggak bagus-bagus amat, biasa aja. Jadi pulau-pulau yang ada di Sungai Mekong gitu ya. Ya ada pulau-pulau kecil yang mohon maaf banyak nyamuk, jalannya kecil. Sebetulnya sangat, ya kalau bule yang tipikal backpacker ya memang cocok di sini karena nuansanya nuansa alam hutan. Tapi menurut saya kalau kita orang Indonesia ke 4000 Island nggak cocok. Dan ya apakah mau ke 4000 Island lagi, saya sih nggak mau karena Danau Toba lebih indah. Seperti itu. Oke. Dan sekarang kami berada di titik paling selatan dan akan masuk ke Kamboja. Oke. Kamboja pada waktu kami masuk ini belum memiliki sistem yang terintegrasi, belum memiliki sistem yang online. Jadi masuk ke Kamboja nih ibaratnya adalah untung-untungan juga, kadang bisa kadang enggak. Dan kami mengambil resiko itu. Kami masuk sudah dicop paspor. Ya kan? Setelah cop paspor, kami ke bagian custom untuk karnet kami dicek supaya kami bisa masuk. Tapi kata mereka, oh nggak bisa. Karnet ini nggak bisa. Padahal seharusnya bisa-bisa aja. Karena mereka tidak punya sistem. Mereka tidak punya sistem bagaimana untuk masuk ke Kamboja secara proper. Sistem itu atau temporary import permit itu baru ada di 2020-an. 2021, 2022 itu baru ada. Jadi kalau di 2022 ke atas masuk ke Kamboja sangat mudah karena sudah ada sistem yang terintegrasi. Pada waktu masa kami tidak ada. Jadi pada waktu itu, yang penting kami paspornya sudah dicop, nggak ada yang jaga, kami langsung on the go, masuk, dah. Pada waktu itu jamnya mau jam istirahat, jadi nggak ada yang jaga. Paspor sudah dicop, udah kita langsung gaspol. Ya, gas terus gas. Belum ini masih pedalaman ini. Belum kota Vietnam nih. Aduh, kita masuk Kamboja. Deg-degan. Iya, kata Om Jamri juga yang waktu kemarin cerita, custom oke, you go, gitu. Harus pakai balaklava, debunya parah. Ini oke nih, debunya parah, jalannya oke, nggak ada lubang, dikit lah, cuman debunya parah. Kemarin gua juga didebuin. Oh. Ini ritual wajib nih kalau setiap memasuki negara disingkat. Selama kita nggak bisa kerja gitu. Langsung gaspol, tidak ada dokumen apa-apa, yang penting janji kami memegang karnet. CPD karnet yang dikeluarkan Ikatan Motor Indonesia. Jadi kalau nanti, ya udahlah kalau nanti ditanyain polisi di jalan ya kita sudah menyiapkan uang, ya kan. Kan masuk Kamboja seperti itu ya. Ya, uang dan ya sudah pura-pura nggak tahu aja. Yang penting paspor kami sudah legal untuk masuk ke Kamboja.
Dan kami juga ada teman di Kamboja waktu itu. Jadi lumayan nggak begitu deg-degan Kang Freddy di ini yang kita berkomunikasi terus dengan Kang Freddy, teman kita yang ada di Kamboja. Jadi kita sampai ke Kamboja, ke Phnom Penh, disambut makan-makan semua oleh Kang Freddy dan kawan-kawan bikers yang lain. Ya, Kamboja. Jadi ini adalah satu negara yang unik. Karena kalau di Kamboja ini teman-teman akan melihat Porsche, Lexus di jalanan itu adalah seperti kita melihat Xenia dan Avanza yang ada di jalanan Jakarta. Wow. Kenapa begitu? Karena Kamboja ini menerima bisa masuk mobil-mobil bekas dari Amerika tanpa dikenakan pajak. Jadi mobilnya sangat-sangat murah sekali di Kamboja. Saya pikir Kamboja adalah negara yang betul-betul terbelakang. Jalannya rusak, jalannya berdebu. Ternyata tidak, teman-teman. Jalan berdebunya itu hanya di perbatasan yang dekat dengan Laos. Selebihnya jalanan di Kamboja totally lebih mulus, jauh lebih mulus dibandingkan di Laos, walaupun tidak semulus di Thailand pastinya atau di Malaysia. Gitu. Jadi intinya di Kamboja ini banyak mengubah persepsi Kamboja waktu kami datang di 2017 sudah seperti negara yang sangat happening. Terutama kita kan ke Angkor Wat ya, yang syutingnya apa tuh Tomb Raider ya, yang syutingnya Tomb Raider. Angkor Wat ini adalah merupakan kota wisata atau kota tourism. Yang menarik dari Angkor Wat adalah mereka kita membayar itu dengan dolar, dengan US dollar. Mereka nggak mau menerima uangnya mereka, coba. Rada kurang ajar nih sebenarnya. Dan everything is $1. Di Angkor Wat, di kota tourism ini, everything is $1. Jadi minum $1. Minum $1. Wow, mahal sekali. Jadi kita nggak tahan juga nih lama-lama di sini. Masa beli es aja $1? Beli minuman aja $1. Minimum. Kalau di-convert ke uang mereka lebih murah, tapi mereka maunya $1. Seperti itu. Dan ATM yang keluar pada waktu itu ketika kartu kita menarik uang, itu adalah dolar yang keluar, bukan mata uang negara Kamboja itu sendiri. Oke, itu cerita di Phnom Penh dan di Angkor Wat. Dan setelah itu, kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke titik paling selatan di negara Kamboja. Kami sudah bersiap kembali untuk masuk ke Thailand. Melalui Koh Kong Border. Koh Kong Border ini ada kasino. Kasino yang sekarang ini lagi ngetren sebagai pusat perdagangan manusia ya. Yang orang Indonesia banyak ke sana itu di Koh Kong. Dan kami lewat ke situ. Pada waktu itu ya beritanya nggak seperti sekarang ya. Kalau seperti sekarang kita takut juga kan itu tuh lewat situ kan. Jadi kita masuk ke Koh Kong dan kita sudah keluar dari Kamboja, melewati No Man's Land, ya kan? Di sini kita deg-degan lagi nih. Deg-degan banget karena waduh ini motornya gimana nih, bisa nggak ya masuk lewat masuk ke Thailand lagi, padahal kita sudah drama kan, kita tertahan di border. Oke. Sudah keluar di Kamboja, kita masuk ke Thailand, customnya sudah oke, ya kan? Lalu kita ngecek paspor kan, dan kita di-reject. Kita nggak bisa masuk ke Thailand. Sekarang bukan motornya teman-teman. Sekarang orangnya nggak bisa masuk ke Thailand. Kenapa? Karena di tahun ini kami sudah melakukan 2 perjalanan darat masuk ke Thailand. Cancel, they give mereka ngasih kita masuk lagi buat masuk Kamboja. Oke. Aduh. Males mau ngegas Aduh, ya adventure nggak selamanya mulus. Nikmatin aja. Masalahnya sekarang yang di rumah udah berisik. Jadi kita udah nggak tenang. Kalau masih 2 minggu sebelumnya kita masih tenang. Sekarang nggak tenangnya yang di rumah udah berisik. Bukan? Gitu loh. Karena kan 2017 ini saya kan ke Thailand sering ya lewat darat ya. Karena bawa grup kan, Seven Korat Motor Organizer. Sebelumnya kami ke Phuket Bike Week. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ini sudah 2 kali masuk ke Thailand juga melalui via darat. Gitu. Jadi di 2017 ini kami sudah nggak bisa lagi masuk ke Thailand. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Kenapa di Betong kami bisa masuk? Karena kami membuat visa. Gitu loh. Jadi
aturan di Thailand dalam 1 tahun itu hanya bisa masuk 2 kali via darat untuk paspor Indonesia ataupun paspor ASEAN lainnya. Kalau untuk Malaysia bebas, tapi untuk Indonesia, Brunei itu hanya bisa 2 kali via darat. Dan sebelum melanjutkan perjalanan ini, kami membuat visa dulu di kedutaan Thailand untuk masuk kembali ke Thailand. Kami sudah tanya ketika keluar Thailand apakah kami bisa masuk kembali waktu di Laos ya, ini saya baru ingat nih. Jawabannya boleh, tapi ternyata kami nggak bisa. Intinya Thailand itu sangat-sangat menyusahkan kami di tahun 2016 dan 2017 ketika memakai motor sendiri. Apa yang terjadi? Kami masuk kembali ke Kamboja. Kami masuk kembali ke Kamboja di tengah malam dan kami harus membayar sekitar $25 untuk mereject paspor kami, dan pada waktu itu malam hari ya teman-teman, dan teman-teman tahu itu semua di imigrasi dan customnya Kamboja bau miras, bau minuman keras. Jadi mereka semua dalam kondisi yang mabuk pada waktu itu. Pada waktu itu kami tidak ada buktinya, ya kan, kami tidak ada buktinya, tapi intinya kami membayar $25 dan kami jadi di cancel untuk keluarin, dan kami kembali ke Phnom Penh untuk mendatangi kedutaan Thailand yang ada di sana untuk membuat visa masuk ke Thailand melalui jalur darat. Jadi kami membuat 2 kali visa yang seharusnya free visa ya, untuk bebas visa untuk Indonesia. Visa kami tunggu sekitar 4 hari. Apa yang kami lakukan ya udah pasrah. Kamera semuanya sudah hampir rusak. Pada waktu itu kami tidak memakai GoPro tapi memakai SJ Cam. Baterainya sudah hilang, GoPro dari Om Adet juga sudah hilang. Jadi ini dokumentasi di sisi Kamboja ini memang kita sudah habis benar-benar teman-teman. Habis sehabis-habisnya. Dokumentasi hanya dari handphone dan 1 kamera yang tersisa. Dan drone. Drone-nya dulu DJI Spark ya pada waktu itu ya. Seperti ini teman-teman. Dan kita menunggu 4 hari, kita hanya menghabiskan waktu tidur, nongkrong. Mau explore udah malas, udah feel-nya nggak ada, udah pengen cepet-cepet keluar, udah pengen cepet-cepet pulang kembali. Oke? Dan kami akhirnya setelah 4 hari visa siap, kami langsung keluar lagi melalui border yang sama, Koh Kong, dan masuk ke Thailand via Trat. Alhamdulillah semuanya smooth, motor juga boleh smooth, everything smooth, nggak perlu bikin permit untuk motor lagi. Dan kami sudah langsung masuk ke Pattaya, Bangkok. Di Bangkok dan Pattaya ini kami nggak lama-lama karena kami sudah memesan tiket kereta. Jadi kami karena untuk berjalan dari Bangkok menuju Hattaya atau kembali ke Malaysia itu jalannya totally 1000 sampai 1200 km straight saja total. Ini straight, boring, nggak ada apa-apa sama sekali, membosankan, dan mungkin sejam riding pun sudah mengantuk. Jadi kami memutuskan untuk memakai kereta dari Bangkok. Nah, di sini dibantu juga oleh teman kami, Kunum namanya, Riders Goldwing ya, aksesnya banyak kemana-mana. Sempet sih kita ke Chatuchak Market, dan keliling-keliling Bangkok 1-2 hari karena kami sudah memesan tiket kereta api untuk membawa kami dan motor kembali ke Hatyai. Keesokan harinya motor keluar dan kami pulang. Karena kalau sudah masuk Malaysia, kami anggap kami sudah pulang. Karena Malaysia is the second home bagi kami. Masuk ke Malaysia seperti biasa, smooth, aman, nyaman, percakapan semua smooth. Dan kita langsung ke Port Klang, menyeberang ke Tanjung Balai, dan di Tanjung Balai kita welcome to Indonesia. Kita sampai di Indonesia dan kita kirim motornya kembali. Dari Tanjung Balai kita towing motornya untuk sampai ke Jakarta, dan inilah akhir ride to ASEAN yang sangat dramatis sekali, yang mungkin cerita ini belum saya ceritakan sejak tahun 2016 dan 2017, baru sekarang saya ceritakan. Jadi memang sudah sangat lama, karena pada waktu itu juga sudah banyak kesibukan yang lebih prioritas, dan sekarang saya menceritakan kembali karena saya insya Allah akan melakukan perjalanan Ride to the Roof of the World, menuntaskan janji di Boten pada waktu itu di 2017 untuk kembali ke Boten untuk menjelajahi riding di
atap dunia. Flashback cerita Ride to ASEAN ini sekaligus ingin teman-teman jangan lupa subscribe channel saya, Overlander Indonesia. Jadi insya Allah kita akan membuat konten lagi tentang perjalanan saya dan teman-teman dalam tajuk Ride to the Roof of the World yang insya Allah akan dimulai di bulan April ini. Mungkin akan ada video-video persiapan motor, persiapan bawaan, ya kan? Persiapan-persiapan yang lain, persiapan dokumen kami akan sharing, ya kan? Apa itu CPD Carne, ya kan? Itu saya akan sharing semua. Pastikan subscribe channel YouTube saya, Overlander Indonesia. Follow Instagram Koreas Moto Adventure, Sindikat Motor Indonesia, nantinya juga Seven Gear, ya kan? Rial Hamzah dalam Instagram. Tolong di-follow semua karena akan ada cerita-cerita yang menarik. Yang pastinya kalau teman-teman minat dengan dunia adventure atau overland, jangan melewatkan segala ceritanya di channel Overlander Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan flashback virtual riding dari saya Rial Hamzah di channel Overlander Indonesia. Sampai jumpa di video-video overland selanjutnya. Salam adventure.